Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke sebuah pura yang bernama Pura Tuluk Biu, yang mana awalnya pura ini berada dekat dengan Danau Batur. Namun sama halnya seperti Pura Ulun Danu Batur, ketika terjadi bencana alam yaitu meletusnya Gunung Batur, hampir semua desa-desa dan pura-pura yang ada dekat dengan Danau Batur mengalami kerusakan dan ditimbun oleh lahar, sehingga pura-pura itu akhirnya banyak yang dipindahkan menuju ke bagian atas, yaitu di Kecamatan Kintamani. Begitu juga halnya dengan Pura Tuluk Biu, saat ini berada di Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, tepatnya di sebelah timur dari Pura Ulun Danu Batur. Adapun sejarah dari Pura Tuluk Biu yang saya ambil dari Google, di sini diungkapkan bahwa Abiseka Istadewata yang berpariangan di Pura Tuluk Biu, di samping ada Padmasana sebagai istana yang widi, tetapi pengungkapan Abiseka Istadewata, dewa-dewa yang berpariangan di berbagai pelinggih atau gedong, dan meru-meru yang ada di Pura Tuluk Biu yang juga disebut dengan Pura Batur Kanginan, kecenderungannya adalah diungkapkan dengan bahasa domestik dan pengayatan agama imanen, seperti di puncak Gunung Tuluk Biu adalah stana atau pariangan Ida Betara-Betari Sakti Tuluk Biu, atau dalam bahasa untuk lebih menghormati atau lebih memfokuskan pemujaan sakti dikatakan sebagai istana atau pariangan Ida Betara-Betari Mas Tuluk Biu. Padahal berdasarkan tambra prasasti yang disungsung dan menjadi due karas dari Pura Tuluk Biu atau Pura Batur Kanginan, sudah jelas dikemukakan di sana yang bersentana di Pura Puncak Gunung Tuluk Biu atau Pura Penatarannya, yakni Pura Tuluk Biu itu sendiri adalah Betara-Betari Tuluk Biu yang masih berkecenderungan mengungkapkan abisekonya dalam bahasa domestik dan pengayatan agama umanen. Saat ini saya sudah berada di depan Pura Ulun Danu Batur, dan saya akan menuju ke Pura Tuluk Biu yang berada di bagian timur yang bersebelahan dengan Pura Ulun Danu Batur. Dan ini masih merupakan candi bentar dari Pura Ulun Danu Batur. Dan untuk menuju ke Pura Tuluk Biu, di sepanjang jalan di depan dari Pura Ulun Danu Batur terdapat banyak patung-patung yang menghiasi jalan yang akan menuju ke Pura Tuluk Biu. Dan di sini terdapat sebuah gang yang nantinya akan menuju ke pura-pura yang berada di belakang dari Pura Ulun Danu Batur, seperti Pura Halasarum, Pura Yang Pande dan sebagainya. Dan saat ini sudah sampai di depan Pura Tuluk Biu, yang mana ada sebuah pelang yang menunjukkan nama dari pura ini. Terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah candi bentar, yang mana di Pura Tuluk Biu terdapat 2 buah candi bentar dan 1 kuri agung. Dan inilah keadaan di depan Pura Tuluk Biu yang merupakan jalur atau jalan dari Kintamani menuju ke Singaraja atau Buleleng. Dan saya akan memasuki area utama Ning Mandala dari pura, sebab di sini mandalanya adalah merupakan areal yang datar, sehingga tidak bisa dikatakan mana yang merupakan Nista Ning Mandala dan mana merupakan Madya Ning Mandala. Namun jika sudah berada pada posisi utama, tentunya jika kita bicarakan tentang Mandala adalah merupakan utama Ning Mandala dari sebuah pura.
Saat ini hujan turun cukup lebat yang membuat basah baju dan juga takutnya kamera terkena air. Namun saya akan tetap mengambil gambar untuk mengetahui apa saja yang terdapat di pura ini. Ini ada sebuah bentuk pelinggih yang menyerupai Padmasana dan ada pelinggih yang berupa Meru tumpang dua. Dan di belakang dari Padma ini banyak sekali terdapat pelinggih-pelinggih yang lain yang merupakan pelinggih-pelinggih Meru dengan berbagai tumpang yang ada. Seperti ini adalah Meru tumpang 3 dan di sebelahnya ada Meru tumpang 3 juga. Namun di sini tidak diisi tulisan sehingga saya tidak bisa membaca nama-nama pelinggih serta beliau yang disentanakan pada pelinggih-pelinggih yang ada di pura ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, penamaan dari beliau-beliau yang bersentana di pura ini masih menggunakan bahasa domestik atau bahasa Umanen. Padahal dalam kajian yang berkecenderungan berpegang dan meniti sumber-sumber sastra lainnya seperti Upaweda, terutama dalam konsep dasanama, Betara-Betari yang ada di Tuluk Biu adalah tiada lain Siwa Parwateswara atau Siwa Raja Gunung dengan saktinya yaitu Parwati Dewi atau Putri Gunung. Demikian pula selaras dengan konsep dasanama, Siwa Parwateswara ini sering juga dikemukakan dalam bahasa Jawa kuno sebagai Siwa Girinata yang sama artinya yakni Siwa Raja Gunung. Di bagian belakang pelinggih-pelinggih utama yang ada di depan banyak sekali terdapat pura-pura atau pelinggih-pelinggih kecil, namun semuanya juga tidak berisi nama. Dan saat ini hujan turun sangat deras sehingga saya khawatir jika seandainya api terkena air. Namun akan tetap saya lanjutkan dengan berteduh pada atap-atap dari pelinggih-pelinggih ini sambil mengambil gambar keadaan yang ada di pura ini. Sangat menarik lagi dalam usaha mengungkapkan sakta dan sakti seperti yang dikemukakan dalam konsep ajaran agama Ruwominede yang berkecenderungan bersifat tantris. Meru tumpang sio atau 9 yang ada di Pura Tuluk Biu atau Pura Batur Kanginan disebut sebagai Paryangan Betara Sakti Puri Kaleran. Sedangkan Meru tumpang 7 dikemukakan sebagai Paryangan atau Stana Ido Betari Sakti Kelotan. Dan ketika disimak oleh penulis dan dikaji dari sumber-sumber tatu atau filsafat yang telah dikemukakan dengan mengambil banding sumber-sumber tambra prasasti yang disungsung di Pura Tuluk Biu, termasuk juga kalau dibandingkan dengan beberapa rontal Usana dan Purana, diduga yang bersentana di Meru tumpang sio adalah Dewa Siwa sendiri, yaitu Siwa Parwateswara atau Siwa Girinata yang bersentana di puncak Gunung Tuluk Biu. Demikian pula dikemukakan bahwa Meru tumpang 7 adalah stana atau Paryangan Betari Sakti Puri Kelotan Tuluk Biu. Di balik yang tersurat dalam ungkapan dasanama yang berkecenderungan dengan bahasa domestik dan penghayatan agama, kalau kita berpijak meniti konsep ajaran agama Ruwominede, diduga yang berstana di Meru tumpang 7 adalah Sakti Siwa Parwateswara yakni Parwati Dewi. Masih banyak sekali abiseka Dewa Dewi yang berkecenderungan diungkapkan dalam bahasa domestik dan penghayatan agama imanen, bukan hanya Pura Tuluk Biu saja tapi masih umum di Bali, sehingga ada ungkapan abiseka Dewa Dewi ratu seperti Ratu Nyoman Bagus, Ratu Mas Ngolet, Ratu Mas Peketer, dan lain sebagainya. Penamaan Dewa Dewi pada awalnya memang dikaitkan dengan fungsi atau sakti atau manifestasi beliau yang dikaitkan dengan swadharma atau hal yang diinginkan oleh masyarakat yang penyungsung pura, sehingga memberikan nama sesuai hal yang dimaksud dalam bahasa keseharian. Dan hujan turun semakin lebat dan baju sudah basah kuyup. Sambil memayungi HP dengan telapak tangan, saya terus berusaha mengambil gambar
karena setelah ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi agar bisa berkunjung nangkil ke tempat yang lainnya, sehingga saya tidak boleh menghabiskan banyak waktu di sini untuk menunggu hujan reda. Dan beginilah keadaan linggih-linggih yang ada di areal utama Ning Mandala dari Pura Tuluk Biu. Semoga ini bisa menjadi sedikit gambaran kepada umat Hindu baik di Bali maupun di luar Bali. Ada sebuah pura yang bernama Pura Tuluk Biu sebagai istana dari Siwa Girinata dan Dewi Giri Putri. Dan inilah pelinggih-pelinggih yang ada di sini, yang di depannya dihiasi dengan berbagai bentuk patung, dan ini ada berbentuk naga bersayap. Dan di sini juga terdapat patung orang suci. Dari belakangnya ada Meru Tumpang 3. Bisa dikatakan Pura Tuluk Biu memiliki jumlah pelinggih yang cukup banyak. Dan ini juga terdapat patung orang suci yang mengapit di bagian kiri dan kanan yang berada di depan pelinggih yang tadi. Dan ini adalah bagian belakang, terdapat meru-meru, pelinggih meru yang berjejer dari tumpang 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan yang sempat saya baca, Meru Tumpang 9 merupakan linggih daripada Dewa Siwa Girinata, dan linggih Meru Tumpang 7 yang ada di sini merupakan istana dari Dewi Uma atau Dewi Perwati atau Dewi Giri Putri. Patung-patung yang berada di depan pelinggih Meru ini memiliki pahatan yang sangat indah yang membentuk bentuk dari dewa-dewa atau perwujudan dari dewa-dewa. Saat ini hujan masih turun sangat lebat, dan saya lanjutkan. Ini adalah pelinggih berikutnya yang semua pelinggih hampir di depannya berisi tangga dan berisi patung naga. Dan ini terdapat patung singa yang ditunggangi oleh patung yang sebagai perwujudan dewa. Di sini terdapat Meru, dan di depannya juga terdapat sebuah patung Dewi, dan di sebelahnya terdapat patung dewa yang menunggangi sapi. Apakah itu adalah perlambangan Siwa? Dan di sini juga terdapat patung dewa yang menunggangi gajah, dan di sebelah juga terdapat lagi, yang mana Meru ini berjejer menurut tingkatan Ista Dewata atau yang bersentana dari Meru Tumpang 1, Meru Tumpang 3, Meru Tumpang 5, dan Meru Tumpang 7 serta Meru Tumpang 9. Dan kemudian setelah Meru Tumpang 9 kembali menuju Meru-Meru yang memiliki tumpang yang lebih sedikit. Dan saat ini hujan sedikit mereda, dan saya akan mencoba melihat bangunan atau pelinggih yang ada di sini yang diwastra dengan kain merah seperti tempat pemujaan agama Buddha, yaitu Konghucu. Dan saat ini setelah selesai saya akan meninggalkan pura, mau pamit dari pura. Dan jika ada berkeinginan untuk tahu lebih banyak, silakan datang bertanya pada Dane Mangku. Dan jika saya ada salah, saya minta maaf serta saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya akan menuju ke pura lainnya yang masih berada di kawasan Kintamani. Terima kasih.